Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4. Hari ini kita akan belajar mengenai tema 2, subtema 1, pembelajaran 2. Kemarin pada pembelajaran 1 kita telah belajar mengenai energi matahari. Nah, hari ini kita lanjut ke pembelajaran 2. Di pembelajaran 2 kita akan belajar tentang energi selain matahari. Nah, selain matahari, apalagi ya sumber energi di bumi? Ayo kita cari tahu. Kalian sudah mempelajari manfaat energi panas matahari. Salah satu manfaat energi panas matahari adalah untuk membantu pertumbuhan tanaman. Nah, ini adalah contoh lagu yang berhubungan dengan tanaman. Judul lagunya adalah Menanam Jagung. Kemarin kalian sudah Bu Guru kasih tugas untuk menyanyikan lagu Menanam Jagung. Untuk mengingatnya kembali, sekarang kita menyanyikan lagu ini secara bersama-sama. Simak ya. Nah, kalian sudah mendengarkan lagu Menanam Jagung. Terima kasih ya sudah menyimak. Kita lanjutkan ke pembelajaran selanjutnya, yaitu energi air. Jadi, selain ada energi matahari, di dunia ini juga ada energi air. Air merupakan salah satu sumber energi. Tubuh kita membutuhkan air untuk beraktivitas. Tidak hanya manusia, tumbuhan, dan hewan juga membutuhkan air. Selain diminum, air juga kita gunakan untuk memasak, mencuci, mandi, dan lain-lain. Air juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik. Salah satunya dengan menggunakan kincir air. Jadi kincir air itu alat yang digunakan untuk mengubah energi air menjadi energi listrik. Jadi kincir air itu berguna bagi kehidupan kita. Kalau di lingkungan kita, listrik sudah bisa sangat mudah diperoleh. Tapi untuk daerah-daerah terpencil atau yang ada di pelosok hutan, biasanya masyarakatnya itu memperoleh energi listrik menggunakan energi air dengan cara memasang kincir air, alat yang digunakan untuk mengubah energi air menjadi energi listrik. Energi listriknya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contohnya untuk memasak nasi, menggunakan magicom,
untuk penerangan ketika malam hari, untuk menonton televisi, untuk mendengarkan radio, untuk mengecas HP, dan masih banyak lagi ya. Nah, coba kita baca bersama mengenai kewajiban dan hak terhadap air bersih. Muatan pelajaran dari PPKN KD 3.2 dan 4.2. Air merupakan sumber energi yang penting bagi kehidupan makhluk hidup di bumi. Air digunakan dalam berbagai kehidupan. Oleh karena begitu pentingnya peran air bagi kehidupan, kita wajib untuk menjaga dan menghemat penggunaan air agar air tidak habis di masa yang akan datang. Menjaga dan menghemat air adalah kewajiban kita bersama. Kita berhak mendapatkan air bersih, namun kita juga mempunyai kewajiban untuk menjaga dan menghematnya. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang. Hak itu sendiri adalah sesuatu yang harus kita terima. Berikut contoh bentuk hak yang kalian miliki dalam masyarakat di bidang sosial. Yang pertama, mendapatkan penghidupan yang layak, yaitu pekerjaan yang layak. Yang kedua, melakukan aktivitas dalam lingkungan sosialnya, seperti melaksanakan bakti sosial. Yang ketiga, mendapatkan fasilitas umum dari pemerintah, seperti listrik, air bersih, dan telepon. Maksud di sini adalah telepon umum, ya, yang digunakan secara bersama-sama. Hak atas fasilitas air bersih merupakan kebutuhan utama bagi setiap manusia. Alasannya, setiap manusia membutuhkan air bersih untuk minum, masak, mencuci, dan mandi. Sedangkan kewajiban sendiri itu adalah tugas yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Biasanya kewajiban dipenuhi sebelum seseorang mendapatkan haknya. Berikut contoh kewajiban. Yang pertama, menghemat pemakaian listrik dan air bersih. Jadi, walaupun di rumah kalian itu tersedia listrik dan air bersih yang berlimpah, kalian harus tetap menghemat air bersih dan listrik yang ada di rumah kalian. Kalau kalian tidak menghemat listrik, bisa-bisa pemakaian listrik bulanan kalian akan banyak tagihannya kalau yang memakai listrik pasca bayar. Kalau untuk yang memakai listrik prabayar atau yang menggunakan token, itu juga sama. Kalau kalian tidak menghemat, nanti token listriknya itu akan cepat habis. Itu juga akan membuat pemborosan. Nah, kalau untuk menghemat air bersih, kalian harus bisa menghemat penggunaan air di rumah kalian. Walaupun kalian itu di rumah kalian itu terdapat air yang sangat banyak atau berlimpah, kalian tetap harus menghematnya. Walaupun musim hujan, kalian juga tetap harus menghemat air bersih. Apalagi di musim sekarang ini, memasuki musim kemarau, di mana air bersih itu biasanya berkurang jumlahnya dan air bersih itu sangat diperlukan oleh semua makhluk hidup. Tidak hanya manusia, tetapi untuk hewan dan juga untuk tumbuhan, agar bisa bertahan hidup. Nah, yang kedua, menggunakan telepon umum sesuai kebutuhan. Kalau dulu, sebelum adanya handphone atau smartphone, biasanya orang agar bisa berkomunikasi secara langsung, bisa mengobrol secara langsung itu menggunakan telepon umum.
Atau biasanya kalau di sekitar kita itu ada wartel, warung telepon. Maksudnya adalah warung atau tempat yang menyediakan fasilitas untuk bertelepon. Jadi kalau menggunakan fasilitas umum yang namanya telepon umum, sebisa mungkin menggunakannya secara bijak. Jadi walaupun kalian bisa membayar biayanya, kalian tetap harus menghormati antrian setelah kalian atau orang yang menunggu untuk menggunakan telepon umum. Ya. Yang ketiga, ikut serta menjaga fasilitas umum. Fasilitas umum di sini contohnya adalah halte bus atau tempat untuk menunggu bus. Nah, di halte bus biasanya kalian akan bersama dengan orang lain. Nah, menjaga fasilitas umumnya, kalian harus menjaga sikap kalian. Jangan membuang sampah sembarangan di halte bus. Mentang-mentang kalian setelah makan permen tidak ada tempat sampah, kalian asal membuang saja bungkus permennya itu di halte bus. Walaupun satu yang namanya sampah itu lama-kelamaan akan menjadi banyak. Kalau satu orang membuang satu bungkus permen, ketika satu hari ada 30 orang yang menunggu di halte bus dan 30 orang itu makan permen dan membuangnya di halte bus, pasti sampah itu akan menjadi banyak. Nah, jadi kalian kalau berada di tempat umum, ya selain halte bus juga, kalian juga harus menjaga fasilitas umum yang ada, karena yang namanya fasilitas umum itu digunakan secara bersama-sama atau untuk semuanya. Bu Guru ingatkan lagi, hak atas fasilitas air bersih merupakan kebutuhan utama bagi setiap manusia. Alasannya, setiap manusia membutuhkan air bersih untuk minum, masak, mencuci, dan mandi. Nah, berikut ini adalah contoh hak terhadap air bersih. Air itu sangat penting bagi kita. Setiap orang berhak mendapatkan air yang bersih. Perhatikan gambar berikut. Gambar yang sebelah kiri merupakan anak perempuan yang sedang minum air. Otomatis yang kalian minum juga merupakan air bersih. Kalau yang sebelah kanan merupakan anak laki-laki yang sedang mandi. Nah, air bersih juga digunakan untuk mandi. Yang namanya mandi itu pasti untuk membersihkan tubuh. Jadi tidak mungkin kalau mandi itu menggunakan air yang kotor atau air yang keruh. Pasti kalian akan memilih air yang bersih untuk membersihkan tubuh kalian. Nah, selanjutnya berikut ini merupakan contoh kewajiban terhadap air bersih. Setiap orang berhak mendapatkan air bersih. Untuk itu, setiap anggota masyarakat juga harus melaksanakan kewajibannya dengan baik. Gambar yang A merupakan sekelompok masyarakat yang secara bergotong royong atau bekerja sama dalam kegiatan membersihkan sungai. Membersihkan sungai dari sampah plastik ataupun sampah daun. Ya, yang namanya sampah itu kalau dibuangnya di sungai, lama-kelamaan pasti akan mengakibatkan bencana. Contoh bencana yang diakibatkan oleh kegiatan manusia membuang sampah di sungai adalah bencana banjir kalau musim hujan sudah datang. Kalau sampah yang dibuang di sungai itu mengalir, terbawa aliran sungai sampai ke laut, sampah tersebut bisa mengganggu ekosistem yang ada di laut. Yang dirugikan itu adalah hewan-hewan yang ada di laut.
Bisa saja sampahnya itu dikira makanan oleh hewan yang ada di laut. Ketika hewannya itu makan sampah, otomatis pencernaannya itu akan terganggu dan bisa mengakibatkan hewannya tersebut mati. Apalagi kalau hewan yang memakan sampah itu adalah hewan yang sudah langka atau sudah mau punah. Tentu saja sangat merugikan bagi kita semua, merugikan bagi ekosistem air laut. Jadi, tolong untuk kalian kalau membuang sampah itu di tempat sampah, jangan di sungai, jangan di laut. Yang namanya sampah plastik itu butuh waktu bertahun-tahun agar bisa terurai. Beda dengan sampah daun. Sampah daun bisa busuk dan sampah daun bisa untuk pupuk. Kalau sampah plastik butuh bertahun-tahun, 10 tahun atau bahkan 20 tahun atau ada yang 30 tahun, 50 tahun baru bisa terurai atau bisa hancur. Jadi kita wajib menjaga kebersihan lingkungan, kebersihan air yang ada di lingkungan kita. Nah, selanjutnya yang gambar B, menutup keran jika air di bak telah penuh. Jadi, setelah kalian mandi atau setelah kalian memakai kamar mandi, memakai air menggunakan air bersih, kalian wajib menutup keran air ketika bak atau ember sudah penuh. Walaupun di rumah kalian air bersihnya itu cukup berlimpah, cukup banyak, tapi yang namanya kewajiban menjaga air terhadap air bersih itu harus kalian laksanakan. Coba bayangkan, ketika kalian menghambur-hamburkan air di lokasi lain, misalkan di negara lain, di Afrika yang jarang tumbuh pohon, itu sangat memerlukan air, sedangkan kalian di sini yang banyak air, menghambur-hamburkan air. Itu coba bayangkan, saudara kalian yang ada di Afrika yang sangat membutuhkan air bersih, di sana sangat sulit mendapatkan air bersih. Jangankan untuk mandi, untuk minum, untuk masak juga terbatas. Kalian di sini yang air bersihnya tercukupi, kalian tidak menjaga air bersih, itu berarti kalian tidak bersyukur kepada Allah. Ya. Jadi, kalian harus bisa menjaga atau berkewajiban terhadap air bersih. Selanjutnya, kita lihat ada 2 kotak atau tabel. Coba dengarkan dulu penjelasannya. Air merupakan salah satu energi yang paling penting bagi manusia. Setiap orang berhak mendapatkan air bersih. Kita wajib menghemat penggunaannya. Jadi, apa perbedaan hak dan kewajiban? Nah, anak-anak, tolong kalian tuliskan apa itu hak dan apa itu kewajiban. Setelah kalian menulis pengertian dari hak dan pengertian dari kewajiban, silahkan kalian tulis 2 contoh hak terhadap air bersih dan 2 contoh kewajiban terhadap air bersih. Setelah kalian tulis, kalian menulisnya di buku tema ya, buku tulis tema. Setelah kalian selesai menulisnya, silahkan kalian foto hasil pekerjaan kalian dan silahkan kirimkan hasilnya melalui WhatsApp ke nomornya Bu Guru. Sudah paham anak-anak? Nah, kita lanjut. Nah, berarti penjelasan pagi ini sudah selesai. Terima kasih kalian sudah menyimak penjelasan
dan tugas dari Bu Guru. Bu Guru tunggu tugas kalian hari ini. Semoga kalian sudah paham mendengarkan penjelasan dari Bu Guru. Jika kalian belum paham, kalian bisa pelajari buku tema 2, subtema 1, pembelajaran 2 mengenai energi air. Penjelasan dari Bu Guru cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.